Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menggerakkan awan, yang telah mengalahkan musuh-musuhnya, yang menjatuhkan azab kepada musuh-musuhnya. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan baginda Nabi yang sepanjang hidupnya mengalihkan matanya, di hatinya ada Baitul Maqdis. Mudah-mudahan nafas dan jiwa itu mengalir dalam darah kita semuanya. Amin. Rasanya saya menjadi muda kembali tentang yang baru sama anak muda. Insya Allah luar biasa. Membedakan dari sebelumnya kayak kuliah, kita lebih santai sekarang. Kita akan mengadakan talkshow bersama para relawan Gaza. Nanti insya Allah kita akan membagi yang lain dalam jamaah. Kita dalam jamaah muslimin alhamdulillah telah mengirim hampir 50 mujahid kemanusiaan menyapu nyawa di jalur Gaza. Sebagian di antaranya nanti akan kita hadirkan. Mungkin ada 13 atau 14 yang hadir sebagai saksi hidup. Mereka menyaksikan dentuman bom, peluru, pasir, debu yang ada di sana menjadi saksi kelak dari akhir. Insyaallah. Kita langsung saja. Saya memimpin dan sekaligus sebagai wartawan senior di Mina sengaja memakai ini untuk memberikan semangat kepada kita semua. Kita awali bersama dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni ma'alam dari wa'alam yang kami wa sallallahu. Yang kedua kita akan simak bacaan ayat suci Al-Quran oleh Abu Nasari dari kampus Unila ya. Akan membacakan surat Tin beserta artinya. Ada Nasari atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun أليس الله بأحكم الحاكمين
demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat tentang Baitul Maqdis di dalam surah At-Tin. Mereka orang-orang yang akan mendapat pahala yang terus-menerus adalah orang-orang yang peduli terhadap Baitul Maqdis, At-Tin, Az-Zaitun, At-Tur Sinin, semuanya terletak di kawasan Baitul Maqdis. Semua manusia kita dipandang manusia yang terbaik, tapi akan diturunkan serendah-rendahnya kalau dia tidak peduli terhadap tiga tempat yang mulia ini, Baitul Maqdis. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman bahwa Baitul Maqdis akan bisa dibebaskan. Wa 'amilus shalihat, dan amal saleh. Tidak ada amal saleh yang kecil selama itu disandingkan dengan Baitul Maqdis. Seperti kisah ibu-ibu yang sering saya ceritakan, ketika Panglima Salahuddin Al-Ayyubi akan membebaskan Baitul Maqdis, sekelompok ibu-ibu pasukan emak-emak datang menemui Panglima Salahuddin. Ya Salahuddin, saya membawa parfum terbaik. Laki-laki diberi parfum terbaik dari ekstrak dan mawar di Tenggara Turki. Panglima Salahuddin berkata, buat apa parfum? Saya mau perang, tidak peduli minyak. Gak apa gunanya minyak wangi. Ibu-ibu di tenda mengatakan, Panglima, Anda ingin membebaskan Al-Aqsa. Kelak kalau Masjid Al-Aqsa bebas, bersihkan seluruh masjid, halamannya, dalamnya dengan parfum ini dari najis-najis salintis. Allahu Akbar. Parfum yang kelihatan sepele disandingkan dengan Baitul Maqdis jadi mulia dan besar. Kehadiran kita di sini insya Allah punya nilai yang sangat besar. Apalagi di tempat kita, mereka yang menyaksikan tanah yang pernah dijejak oleh para sahabat Rasul. Ketika Amr bin Gad bin As menginjakan kaki sebelum membebaskan Mesir pada zaman Umar bin Khattab, melewati tepi jalan di jalur Gaza. Jalur itu sekarang dilewati oleh saudara-saudara kita. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kaum Zionis menyerang jalur Gaza. Kita hanya dapat ceritanya, sekarang dapat orangnya. Saya iri, tadi ada Tony, anak-anak gadis bertanya, tolong deh Mas Bilal mana? Anaknya Mas Afta mana? Udah out generation. Ya, kayaknya berikutnya aja udah ya. Itu pamit kita. Kita akan menyaksikan beberapa relawan, dan saya akan mengambil relawan semuanya yang ada di sini yang pernah menginjakkan kaki di bumi Gaza atau di perbatasan Rafah. Ini ada yang hadir, saya itu ada sekitar 20. Yang mungkin nggak bicara semua, tapi sebagai saksi pembicara. Intinya di depan kita masing-masing sudah tidak kenal, tidak asing lagi bagi kita. Setelah tahun kita, siapa seorang pemuda? Pemuda itu hitungannya semangatnya. Masih adik kelas saya. Saya baru kemarin dipanggil adiknya. Yang panggil Profesor sedang mengalami bagian
Ustaz. Saya pun manggil Nuriman dan Dinda. Boleh ya? Nanti akan berkenalan. Saya akan mengawali dari Mas Nuriman atau Bang Nia. Istri saya sempat cemburu, siapa Nia? Tahunnya Nia ini bukan Mbak. Nuriman Abadi. Tahun 2006 Imam mencanangkan Ghusl Al-Aqsa. Ketika itu di kamar Imam Habibie, saya dipanggil, ada Muslimin, pendatang, Harun, Sarun yang nyiapin makanan. Imam besok mau bikin proklamasi. Saya proklamasi apa? Kita nggak tahu. Kita masih punya hutang satu kepada Allah, membebaskan Palestina Ghusl Al-Aqsa. Besok Imam akan bikin ikrar pembebasan Ghusl Al-Aqsa. Nah ini sampai sekarang saya harus cari nanti mau dia kalau kecil sih itu ditulis tangan seperti teks proklamasi. Kita akan membebaskan Al-Aqsa. Tulisan tangan terus saya yang penting jadi pemimpin yang sampai sekarang dia berikan. Kata Imam, kita tidak punya ilmu, punya semangat, nanti ilmu menyusul. Dikenalkanlah dengan sesial itu Allah, sehingga kita dipanggil ke Yaman karena Anda pengen punya ilmu, berangkat ke Yaman. Setelah berangkat ke Yaman, kemudian ini kadang-kadang yang sering di luar nalar kita ada tempat di Padang waktu itu yang Pak Sabri 2009 atau 2010. Berangkat semua, tolong saudara-saudara jangan pandang dulu agama. Kalau dia sakit, tolong semuanya lakukan. Disitulah kita bertemu dengan Pak Farid dari Persi. Pak Farid waktu itu kurang lebih saya kabur dengan Al-Fatah. Saya minta relawan ada, saya minta pusat masih sama ada, minta tukang pijet ada, bekam ada, apa sih yang gak ada, semuanya. Nah begitu Pak Farid akan membangun rumah sakit, dia sudah segala macam pasti apanya ada. Ketika versi Pak Farid ingin punya radio, dia beli radio dangdut dulu, isinya murotal pagi sampai sore. Yang isi siapa? Al-Fatah masih bisa. Datanglah ke Al-Fatah, dibentuk tim. Akhirnya Setia Salam Mansur Abdul Tadian, saya sekretaris, saya bikin program A sampai Z sama ustaz-ustaznya sampai sekarang. Nah singkat cerita, saya ingin mengaitkan dengan Bang Nuriman. Waktu itu ada amanah Nabi Marmara ingin membuka program di Jalur Gaza 2010-2011. Lalu dipanggillah Nuriman, siapa yang akan berangkat? Di antaranya Imam mengamanahkan Nuriman Abadi untuk mengikuti Nabi Marmara, berhadapan langsung dengan pasukan Zionis dan merasakan bagaimana penjara Islam di wilayah Palestina yang dijajah. Dari situlah kemudian berkenalan dengan Persi, masuk ke Jalur Gaza sebagai site manager pembangunan rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza. Kita akan bincang-bincang dengan Bang Nur karena ini belum bermula dari sini. Mungkin Mas Nuriman kita mulai dari awal masuk ke Jalur Gaza. Nanti kita interaktif aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz Aftar. Kalau cerita Gaza memang tidak itu buat saya pribadi bermula dari perang Gaza di tahun 2008, 2009, akhir 2008 sampai 2009. Saat itu ada perang Furqan, selama 22 hari Zionis membuka jalur Gaza. Ketika perang Furqan itu saya berbatin, saya pengen ke Gaza dan membantu. Jadi apapun saya siap saat itu. Nah suatu hari di tahun 2009 Imam Muhayyam manggil saya ke ruang tamu kamar beliau. Beliau tanya, kamu mau ke Aqsa atau mau ke Gaza? Saya jawab, saya mau ke Gaza. Oh ya sudah, Imam doakan. Alhamdulillah setahun kemudian 2010 dari
dari 10 insinyur yang memang jadi masuk kandidat untuk mengawal proses pembangunan bangsa Indonesia, dari 10 insinyur itu saya yang paling bawah, baru lulus, tidak ada pengalaman, bahasa terbatas, apalagi ilmu kerelawanan yang sangat terbatas. Tapi ketika ada Pak Firman Mara, saya dihubungi oleh sekretaris TRC saat itu. Kemudian dia sampaikan dari imam mengamanahkan terlibat dan berangkat. Sudah sampai tawaturlah, kita berangkat dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Saya saat itu sedikit komplain dalam tanda kutip ke imam ya. Imam, saya nggak punya ilmunya, konstruksi saya terbatas karena memang setelah lulus itu amanahnya di tempat yang berbeda dari konstruksi. Bahasa kita bahasa Arab Inggris. Alhamdulillah saya bahasa Inggris saya bisa yes or no. Bahasa Arab mana antum gitu. Jadi ketika diwawancara oleh Pak Farid saat itu, karena kan ada sesi wawancara juga di awal. Bahasa Inggris gimana? Alhamdulillah. Belum bisa. Bahasa Arab alhamdulillah belum bisa. Jadi memang bisa Mereka ya, tapi ketika saya kemudian dia menyampaikan kekurangan yang banyak sekali dalam diri saya. Imam, saya nggak bisa bahasa, nggak punya kemampuan, nggak bisa. Nah, sebelum Imam jawab, saya jadi dulu saja. Betul dia begini. Ingat ya, Terus dia sampaikan, kalau dalam jihad berangkat saja dulu. Berangkat saja dulu. Nanti Allah kasih kamu ilmu di lapangan. Alhamdulillah, setelah kami di Gaza, kami dapat kursus gratis di universitas dengan Farid dan Fikri kuliah. Kursus bahasa Arab gratis kami dikasih, kami berlima atau berenam. Jadi, nah dari saat itulah Allah kasih bisa bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Itu. ya, Masya Allah ya. Tadi kata kuncinya Bismillah, menganggap tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ilmu Allah yang beri di lapangan luar biasa, betul kan? Subhanallah. Terus, nah di satu lagi, ini karena waktunya kan terbatas. Nabi Panabadi sebagai representatif dari jamaah muslimin, YMFC juga, Sofil juga. Ini saya pernah mendengar kata-kata ini mau dikonfirmasi, katanya pengen syahid di Gaza atau gimana ketika ditanya itu. Mungkin Iman pengen tahu. Ya. Setelah 2006 Ghazwah Fadul Aqsa bergulir sangat cepat. Berbagai macam program kegiatan kita laksanakan. Ya. Di 2006 itu kami baru lulus kuliah. Di 2005 kami lulus di Universitas Lampung. Kemudian ya sebagai fresh graduate tentu cita-citanya dia kerja ya. Mulanya dari sipil, Dari sipil ya, banyak main duitnya gitu. Ketika pekerjaan yang memang diharapkan ada gitu ya, dan peluang-peluang yang di depan mata seolah-olah terlihat gitu ya, kami izin ke imam, saya ingin ini dulu kerja gitu ya. Kemudian karena memang baru lulus, memang saat itu jawabnya satu, saya bukan harus kerja. Kita sudah terbuka ini. Itu tahun 2007 atau 2007. Kita sudah terbuka seperti ini. Kalau kamu kerja, kamu tak akan ya dapat. Tapi kita sudah terbuka ini. Suatu saat kamu mungkin akan berangkat ke sana, berangkat ke Timur Tengah, berangkat ke mana. Karena memang itu yang kita perlukan. Belum ada, saat itu beliau bicara, belum ada rencana rumah sakit, nggak belum terjadi perang di Gaza dan lain sebagainya. Artinya ya doa beliau, beliau sampaikan kita akan berangkat saja kalau harus
imam sampaikan, imam doakan mudah-mudahan kamu selamat. Allahu Akbar. Doa itu Kamu syahid. jadi motivasi buat saya. Jadi motivasi saya mewujudkan doa itu. Makanya alhamdulillah ya Allah. Ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Kemudian saudara-saudara kita di Gaza yang banyak yang syahid kemarin, 2 pekan ini teman-teman akrab kita di Gaza Utara itu banyak yang syahid. Teman-teman akrab bukan teman sekedar kenal, mereka memang hampir setiap hari berinteraksi dengan kita. Ada yang syahid namanya Abu Aiman gitu. Di akhir hayatnya tangannya begini ya. Syahadat. Fikri nanti mungkin bisa cerita bagaimana dia nyium jenazah yang hukumnya wangi. Nah, melihat itu kita iri gitu sampai. Sedangkan kita di dunia ini ya 70 tahun kita maksimal. Tapi ya ini kesempatan yang saya pikir dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat Islam bahwa ladang jihad itu di sana, ladang untuk memperoleh syahid benar-benar di sana. Nggak ada pembeda di sana karena musuh-musuh yang dihadapi oleh umat Islam yang ada di Gaza dan Palestina itu benar-benar musuh yang Allah katakan dalam Quran itu Yahudi dan para suku-sukunya. Nah ini saya pikir yang jadi motivasi buat kita, buat umat Islam, khususnya buat anak-anak muda, bahwa ini memang ladang jihad. Saya satu lagi sehari sepekan sebelum saya kembali ke Indonesia di tahun 2015 dari Gaza, kami diajak liputan ke terowongan-terowongan yang ada di Gaza. Saat itu bulan Ramadan kami lihat dengan anak-anak sendiri bagaimana anak-anak muda di Gaza menggali terowongan-terowongan. Mereka bagi 3 shift, 8 jam. Dalam kondisi berpuasa mereka menggali terowongan yang dalamnya 25 sampai 30 meter dengan oksigen yang sangat terbatas dan dalam kondisi berpuasa. Maka saya sampaikan kepada mereka kalian sangat surga itu, jannah itu ada di depan pintu-pintu rumah kalian. Jadi ini beberapa sumber motivasi saya. Baik, nanti kita kalau diteruskan lagi saya. Syahid kata kuncinya. Jadi syahid saksi sejarah. Batu, pasir, angin, debu yang ada di jalur Gaza semua menjadi saksi para pejuang ini. Kita apa yang akan menjadi saksi buat kita datang ke sini hanya karena makan yang terlambat. Saudara kita yang hari-hari tidak makan, tidak minum. Saya dengar suara itu tapi insya Allah tidak sampai pulang, tidak sampai mobil. Itu pujian. Ada yang saya belum dapat ini, belum dapat itu. Saudara kita bukan yang belum dapat, tidak dapat apa-apa secara materi, tapi dia dapat pintu surga. Kita semuanya ingin dapat pintu surga, semuanya ingin masuk surga. Hal-hal teknis inginkan semuanya. Kita berikut sama ketika Imam Mubarak memanggil saya masih mau di kantor Vitamina, enggak oleh sana, oleh sini. Baru dapat sertifikat lumayan kerja di kantor sana. Oh, PPR kan lumayan. Imam jawabannya, kamu mau syahid di mana enggak? Enggak bisa jawab. Insya Allah seumur hidup selama saya masih bisa menulis, saya akan bersama Nina itu. Allahu Akbar. Melanjutkan tadi, kita sudah ke Gaza, sudah ke Roma, bertemu dengan Ismail Hania, terakhir dengan Yahya Sinwar ya, itu di foto-fotonya. Terakhir kemarin kami di bulan Mei 2024 atau 2 bulan sebelum beliau syahid, sebelum sekali lagi kami alhamdulillah diberikan kesempatan bertemu dengan beliau di Istanbul. Kami berempat, ada saya, Hadis, Ja'far dan Rijal. Alhamdulillah bertemu, dan ketika ketemu alhamdulillah yang masih
rombongan dari berbagai negara, dari Indonesia, dari Inggris, dari Aljazair menyampaikan ini rombongan dari Indonesia, mereka akan membangun satu lagi rumah sakit ibu dan anak buat orang-orang Gaza. Alhamdulillah. Ya, saya pernah dapat salam dari para pejuang Mas. Aina Ali, mana Ali? Orangnya kecil nggak kelihatan. Kirim-kirimin orang ke Aceh, daftar kirim ke Padang karena saya sekretaris Imam, kirim orang ke Gaza. Kapan saya? Nanti kalau ke sana ajak saya Pak. Salam, jam berarti saya ingin ikutan pulang dari sana, Pak, tapi kumpul lagi. Nah, beliau subhanallah saksi hidup kita. Nah, sekarang kita akan panggilkan sebelum Mas Farid ya, karena berlanjut Mas Fikri, terus Mas Bilal. Beberapa relawan-relawan dari Gaza ikut hadir di tempat ini untuk memberi semangat. Mereka berangkat ke sini atas kemana dari pimpinannya Kang Nuriman, insya Allah kalau masih dekat ke Gaza yang mereka berangkat. Nah, yang dihadirkan kemudian adalah yang pertama Mas Abdul Aziz, tolong Pak. Ya, duduk dulu sini. Oh iya, ini Mas Aziz selalu menemani saya karena Covid. Mana Aziz, ini Ustaz Samsudin. Ini ahli pertama kita yang sering yang bulan selama di Gaza. Setiap awal bulan akhir bulan yang buruk yang warnanya beda bulan di Gaza dengan di Wajib. Di Gaza dulu Mas Samsudin, terus Mas Adiat, Mas Taridi. Pada nanti cukup ya, di belakang depan. Mas Taridi teman kuliah saya. Saya diamanati masih pengen sampai suruh kursus bahasa Inggris. Sama dia ini di kursus suruh kenalan buat Junet, main Inggris buat Junet. Mas Taridi benar. Dia ahli mekanik elektrik dari Jalur Gaza. Sekarang relawan Messi. Mas Edi Sisoto, Mas Bukan, teman kuliah saya di bahasa Arab, Evan, benar, bukan. Ini nih satu-satunya bukan di dalam khilafah ya ini. Namanya Bukan. Dulu waktu saya sampai ke sana 2000 berapa ya? 2004 kan 2005 saya ke Medan, Imam. Mana tampil orang yang satu-satunya bukan dalam jamaah. Padahal sekarang dalam jamaah masih ada bukan. Terus Mas Farid dari kita, Mas Fikri, Mas Wahyu, Mas Tata Mujita. Ini teman kuliah saya juga ini. Wahyu today. Poin, misalnya poin aja sama Mas Moki. Terus Mas Hidayatullah, Pak Ade Jalaluddin, Wali Sumsel, Masya Allah, ini Wali Buka juga. Mas Doni tadi ya, Doni Novinsar, Pak Bilal dan sebelum Mas Bilal, Bilal Mangkani. Masya Allah, ini adalah tugas kita ini ya, Sobat Muslim. Mas Bukhari, Bisa tenang, bisa tidur. Mas Syuhada, saya kita tempat ya, Mas Bukhari ya, Syuhada, saya ke tempat beliau, luar biasa. Ikan bakarnya masih ada ya, masih ada. Mustaqim, Mas Berhadis. Walaupun Mas Berhadis belum masuk Gaza ya, di Rafah. Saya tanya kenapa belum masuk Gaza? Karena hadisnya masih hadis doib. Ini bercanda. Tadi sama sebenarnya ada satu lagi. Ada lagi kalau ada yang tersebut yang di Jalur Gaza. Nah itu betul. Siapa lagi? Tadi susah itu. Udah ya. Gak bisa kak? Masya Allah. Berapa? Ini sangat Kalau berapa? Abdul Raub.
Silakan pada yang belum. Jangan ke saya. Muslimah. Mas Abdul Rauf. Pak Abdul Rauf. Ada. Iya. Kita takbir semuanya ya Allah Akbar. Allah Akbar. Al-Aqsa. Hakuna. Ini kalau diwawancara 5 menit tak bisa kerja. Masuk ke Gaza, kemudian berkuliahlah di sana Mas Farid. Ya, kemarin tampil bareng bersama saya. Dia 22 tahun, saya bersatu di UHK ya. Kita akan dengan ceritanya 4,5 tahun di jalur Gaza. Pertama SMA Aliyah masuk ke sana. Anak dari Pak Ayub yang juga lewat. Kita akan bahas bagaimana bisa masuk ke sana. Terus apa yang membuat kesima dengan Gaza. Ini kayaknya perlu dikenal, nggak kelihatan ya. Di sini berdiri sini. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang semangat. Bisa kalah sama saya. Yuk kita lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa nasyukuru Jadi pertanyaan gimana sih? Saya mulai dari awal kenapa ke sana dipanggil ke Gaza. Ya. Kan saya lihat gitu ya. Mengapa bisa terpanggil ke Gaza? Kisahnya cukup panjang ya. Karena saya ini dilahirkan dari keluarga yang mungkin cukup tidak tidak menyangka kalau saya dengan ayah saya itu bisa pergi ke Gaza. Mungkin para ibu ada yang tahu di sini namanya Pak Ayu, ya ada yang tahu ya. Mungkin para ibu ada yang tahu, ibu-ibu ada nggak? Pak Ayu? Nggak ada ya? Ya ini ketua di pusat sana. Alhamdulillah saya tumbuh besar itu di sekitar pondok pesantren Al-Fatah di Cilengsi. Nah makanya penting untuk membentuk generasi muda para mujahid Allah yang akan membela agamanya pada akhir zaman itu harus ditempatkan atau dikasih pendidikan ya seperti ini. Ada daurah tentang Gaza, ada daurah tentang pengenalan Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas atau Masjidil Aqsa. Nah saya tumbuh di sana di Cilengsi. Alhamdulillah. Yang jadi menariknya saya terhadap Gaza itu adalah Gaza itu seperti apa? Mungkin para hadirin yang di sini mungkin belum tahu semuanya tentang Gaza itu seperti apa. Nah kita yang di depan-depan inilah ya yang sudah menyaksikan bagaimana Gaza di sana. Mungkin yang para hadirin yang hadir di sini itu hanya menyaksikan dengan di handphone, kemudian di televisi, di koran, di berita mungkin. Itu hanya kesekian saja. Ini yang saya membuat saya menarik terhadap Gaza itu. Sebenarnya Gaza itu seperti apa? Apa Gaza itu hidup seperti kita? Atau Gaza hidup setiap hari berperang? Atau hidup dalam kehancuran yang tidak layak untuk hidup di sana? Nah itu yang jadi daya tarik saya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah melalui imam, melalui amanat imam, kaum muslimin yang insyaallah hancur, itu saya diberangkatkan ke sana untuk melanjutkan pendidikan di sana, yaitu di Universitas Islam Gaza bersama Akhina Fikri. Saya pergi sama beliau itu tanggal 16 Februari 2020. Cuman saya pulang duluan, ya pulang duluan saya tahun 2023 di akhir. Mas Fikri ini baru pulang sama istri.
Seperti itu. Lagi ini kan baru pertama kali naik pesawat, atau pegangannya nggak tahu kayak apa, tahu-tahu ke Gaza. Pertama kali yang dirasakan bertemu orang-orang Gaza gimana? Itu kan orang asing, baru ada kenal gimana dengan orang-orang sana, mungkin muslimatnya di sana bagaimana? Nah, maka saya gimana sambutannya? Oke, sambutannya itu luar biasa dan orang-orang Gaza itu sangat senang, apalagi orang Indonesia seperti kita itu sangat senang kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Kita nggak kenal sama mereka, dia kenal kita, kita sebagai orang Indonesia, mereka langsung menganggap kita itu sebagai saudara. Coba para imam, para jamaah semua di sini, jangankan orang yang jauh, tetangga, kita anggap apa? Tetangga atau saudara? Saudara atau tetangga ya? Tetangga kan? Nah kalau orang Gaza itu beda. Semua kita nih yang di hadapan yang pernah ke Gaza itu semuanya saudara mereka. Kita pergi ke sana, kita pergi ke Gaza ke rumah mereka, itu diundang sama mereka, itu Pak, itu jangan harap yang namanya gak naik berat badan. Saya spill dikit nih, karena orang-orang Gaza itu sangat mengagungkan yang namanya ikramut duyuf, yaitu memuliakan tamu. Makan itu Bu, satu nampan penunggu yang bulat itu cuma 3 orang. Kalau kita mungkin satu nampan itu buat 6 orang atau 7 orang, di sana 3 orang, bahkan cuma 2 orang. Dan itu harus habis. Saya sedikit dulu. Saya pergi ke Gaza, ya itu dengan berat badan 49. Pulang dari Gaza naik sampai 70 kilo. Ini udah diet ya? Saya kesana aja. Jauh ya. 30 kilo. Kilo, Pak. Saya kalau nanti kita lanjut lagi. Setelah Alhamdulillah, coba 4 tahun kuliah belum selesai, menunggu sudah pulang kampung. Alhamdulillah, kemarin kita dampingi ke Majelis Ulama Indonesia, kemudian Prasamuka dan seterusnya. Dan alhamdulillah tahun ini melanjutkan studinya, tinggal sedikit lagi berkas-berkasan sudah habis di sana. Alhamdulillah sekarang melanjutkan lagi di rumah Gaza. Ya begini, alhamdulillah nih, tambahan. Jadi di Gaza itu sudah tidak ada yang namanya pendidikan. Ya semua dari RA, mungkin kalau bahasa RA, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu semuanya stop dari 7 Oktober. Ya bahasa saya dari semester 6 itu stop sampai sekarang. Nah saya alhamdulillah lanjut di UHAMKA di Jakarta Selatan. Cuman sayangnya itu nggak lanjut, tapi ngulang dari awal. Tapi qadarullah adanya bilang dengan Profesor Muhammad datang ke sini, Bilal ini kasih tahu saya, kamu gimana kuliahnya? Saya ulang dari awal. Kata Bilal, kenapa nggak dilanjutin? Nah, apa kuliah yang di IUG sana? Emang bisa? Bisa, adik saya. Ya kata beliau, adik saya itu lanjut. Universitas Islam Gaza itu masih lanjut ternyata. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa lanjutin lagi yang di Universitas Islam Gaza. Dan dosennya adalah Profesor Muhammad. Jadi alhamdulillah saya punya 2 kampus tapi prodinya sama. Usuluddin dengan PAI. Coba ya, Allah mau kuliah dosennya kemarin, dosennya datang ke sini. Biasa. Berikutnya berlanjut relawan kita setelah bertahun-tahun, relawan yang terkini di luar dari Jam Gaza, Mas Fikri. Ini sama seperti saya ajar juga. Dia sama dengan tadi dengan saya. Lalu beberapa hari lalu, silakan. Saya kasih free dari Profesor cerita aja. Ada juga. Oke, nanti dilanjut ke sebelah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul Syekh Dr. Profesor Abdul Fattah Al-Wais, Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Anwar, dan para peserta daurah Baitul Maqdis yang saya cintai. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi saksi mata 1 tahun genosida, untuk menjadi saksi mata 1 tahun Taufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Seperti tadi Mas Farid menyampaikan, alhamdulillah kami diamanati oleh Imam untuk melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas di Jalur Gaza, yaitu Islamic University of Gaza. Kita berangkat pada bulan Februari tahun 2020. Kemudian selain sebagai mahasiswa, saya pun juga menjadi volunteer atau relawan Mercy, dan juga sekaligus menjadi seorang jurnalis, menggambarkan kondisi terkini di Jalur Gaza melalui televisi, radio, dan media-media lainnya. Saya hadir di 2 perang yang cukup besar. Pada perang 2021, 11 hari lamanya, pada saat itu di bulan Ramadan. Banyak korban jiwa yang meninggal maupun mengalami luka-luka. Namun pada tahun ini saya merasakan perang yang begitu besar yang belum saya pernah rasakan sebelumnya. Pada 7 Oktober yang lalu, setelah ba'da subuh, para pejuang-pejuang kita meluncurkan roket-roket ke Israel. Ratusan roket, bahkan mungkin ribuan rudal diluncurkan setelah sholat subuh. Dan pada saat itu saya bertanya, apakah ini akan perang? Perang ini akan menjadi besar. Setelah itu, setelah rudal-rudal roket diluncurkan, ya, next. Nah, ini saya berangkat bersama Mas Farid, ya. Jadi di sana setelah pembangunan para ibu ini masuk pembangunan tahap 2 selesai, yang hanya tersisa adalah 3 orang. Saya sendiri, Mas Farid dari Super Chelsea, dan juga Mas Reza dari Singkawang. Ini tahun 2021. Bisa next. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada 7 Oktober serangan roket-roket berjuang itu, ratusan roket, ini dokumentasi yang kita ambil sendiri, ratusan roket bahkan ribuan roket diluncurkan setelah sholat subuh. Bisa next. Dan setelah itu, ini juga masih dokumentasi yang kita ambil. Jadi roket-roket diluncurkan dari tempat-tempat latihan di Jalur Gaza dari berbagai daerah. Nah, bisa next. Dan setelah beberapa jam kemudian serangan para pejuang di Jalur Gaza, kemudian Zionis Israel membalas serangan yang bertubi-tubi. Pada 7 Oktober, serangan balasan Israel ke Jalur Gaza menargetkan 1 mobil operasional Mercy dan juga 1 staf lokal Mercy syahid saat itu, bernama Husni Sohat atau biasa kita sapa Abu Romzi. Ya, beliau di sebelah kiri yang memakai kemeja, memakai topi, ya. Ya, bisa next. Next. Dan
jaraknya hanya saat itu kita hanya 3 sampai 5 meter. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan kekuatan dari Allah, kita sudah tidak bisa hadir di dalam majelis. Saya sudah tidak bisa hadir dalam majelis ini. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT kita bisa selamat dari serangan tersebut. Padahal para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, jarak dari rudal yang diluncurkan oleh pihak Israel terhadap mobil operasional Mercy itu hanya jarak 3 sampai 5 meter saja. Bayangkan, dengan jarak segitu sebenarnya kalau serangannya itu memakai pesawat F-16 atau F-35, mungkin kami sudah habis. Tapi saat itu serangan hanya memakai drone saja, karena drone di Israel bermacam-macam. Ada yang bisa menembak, ada yang hanya bisa memfoto, ada yang bisa membom seperti yang tadi. Nah, next. Dan setelah itu, inilah kondisi rumah sakit Indonesia. Bayangkan, setiap hari ratusan mayat datang ke rumah sakit Indonesia, pagi, siang, dan malam. Karena mortal building kita tidak bisa memenuhi para jenazah tersebut, terpaksa para syuhada dikeretakan di trotoar jalan. Nanti pagi misalnya datang 10 korban, siang 20 korban, sore 50 korban, malam misalnya 30 korban. Baru keesokan harinya keluarganya baru mengambil sanak saudaranya yang syahid. Next. Nah, sebenarnya siapa sih target dari Zionis ini? Saya menyaksikan 1 tahun penuh dari 7 Oktober sampai 2023 sampai 2024. Target dari pihak Zionis Israel yang mereka mengklaim bahwa menargetkan para pejuang-pejuang Palestina, Hamas, Fatah dan gerakan lainnya. Namun faktanya adalah mereka menyerang anak-anak dan juga perempuan. Ini yang saya lihat dan ini yang saya rasakan. Benar-benar kita lihat di depan mata kita bahwa para korban dari genosida yang dilakukan oleh pihak Israel sampai hari ini, kalau tidak salah lebih dari 420 hari atau 413 hari ya, itu adalah anak-anak dan perempuan. Korban jiwa sampai saat ini menyentuh angka 44.000 dan korban luka-luka menyentuh angka 140.000 orang. Dan 70% dari korban-korban genosida yang dilakukan oleh Israel adalah anak-anak dan perempuan. Next. Ya. Dan sekali lagi kesempatan oleh Allah SWT untuk menyaksikan atau melihat dengan kepala mata saya sendiri wangi harum dari salah satu seorang syuhada. Beliau bernama Mustafa, umurnya 16 tahun, dan saya mendapatkan kabar dari salah satu kerabatnya bahwa beliau rajin sholat dan juga rajin beribadah serta sering mengajak teman-temannya untuk selalu ke masjid. Mustafa ini setelah perang 7 Oktober beliau mengungsi ke salah satu sekolah yang ada di kota Beit Lahia, Jalur Gaza bagian utara, ya. Kemudian Israel melakukan serangan terhadap sekolah tersebut dan sekolah tersebut banyak memakan korban jiwa, termasuk salah satunya adalah Mustafa. Dan yang paling saya terkejut adalah beliau meninggal dalam keadaan sakit. Beliau masih menempel tasbih digital. Jadi ketika dia meninggal, tasbih digital itu masih menempel dalam jarinya. Artinya ketika dia meninggal, dia dalam kondisi berzikir kepada Allah. Apa yang Allah tampakkan kepada umat muslim saat itu, yaitu jenazahnya berbau harum. Dan itu saya langsung saksikan. Ketika itu saya dan rekan saya Mas Rizal Bila, yang orang Singkawang, itu memberanikan diri untuk mendatangi ruang jenazah. Kemudian karena memang kami bukan di bidang medis, kami hanya sebagai relawan kemanusiaan non medis. Artinya selama perang kami hanya menyalurkan bantuan,
mendokumentasi perang dan korban dan lain-lainnya. Saat itu saya memberanikan diri untuk memegang jenazah. Dan yang saya pegang adalah pelipis dan juga leher beliau. Ketika saya cium, saya sangat terkejut dan saya sangat heran. Wangi kasturi benar-benar bisa saya rasakan saat itu. Artinya bahwa meninggal dalam keadaan saya itu benar-benar terjadi. Karena sebelumnya mungkin saya hanya bisa mendengar ada salah seorang jenazah yang berbau wangi, saya tidak bisa mendengar. Tapi saat 7 Oktober, setelah 7 Oktober, saya bisa merasakan bagaimana wangi yang keluar dari para syuhada, yang insya Allah semoga mereka juga akan menjadi saksi bahwa kita terus menyuarakan pembebasan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari para syuhada. Amin. 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 Allahu Akbar. Ya, next. Nah, ini adalah salah satu video di mana seorang dokter di Rumah Sakit Indonesia sembari kita saksikan, saya menjelaskan sedikit bahwa semua tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Indonesia, mereka bekerja 24 jam. Bayangkan, tidak ada istirahat, tidak ada, mereka pulang ke rumah. Sehingga seorang dokter dari Gaza ketika itu dia sedang bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Kemudian datanglah anak beliau yang ditanggung oleh tenaga medis, dan dia sangat kaget sekali ketika itu karena melihat anaknya yang terluka akibat serangan Israel. Kita bisa bayangkan tenaga medis bertugas selama 24 jam, bahkan dengan keluarganya sendiri pun bukan lupa ya, tapi dia akan mementingkan masyarakat Palestina yang lain yang menjadi korban karena beliau adalah seorang dokter. Jadi dia lebih mementingkan atau mendahului profesi dia untuk menolong para korban yang ada di jalur Gaza. Next. Jadi kita dengarkan salah satu. Beliau ini adalah salah satu pengurus jenazah di Rumah Sakit Indonesia. Ya, beliau menyampaikan bahwa kami sudah berkorban nyawa, kami sudah berkorban anak-anak kita. Untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Insyaallah. Ya, next. Ya, ini juga setelah itu kita juga masih terus mendistribusikan bantuan-bantuan seperti deterjen, mesin cuci, makanan siap saji, dan juga bantuan air minum, serta bantuan-bantuan lainnya seperti minyak goreng. Di sana lihat itu minyak goreng untuk kita generator Rumah Sakit Indonesia, karena Israel memutus solar atau bensin untuk masuk ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga kita mengganti solar tersebut dengan minyak goreng. Tapi alhamdulillah generator tersebut bisa menyala. Next. Ya, setelah itu semua relawan kami bertiga saat itu melakukan evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan pada bulan November. Kemudian tim Mercy berhasil menemukan tenaga medisnya di
yang dirawat di rumah sakit di Jalur Gaza. Ya, ini juga dan sebelum perang ini adalah kunjungan Profesor Dr. Mahfud Akbar ke wisma kita dan memberikan tausiah atau nasihat ya, kepada para mahasiswa yang ada di Jalur Gaza saat itu. Next. Ya, ini juga kami berkontribusi dalam penyaluran bantuan musim dingin bersama tim AWG saat itu sebelum perang. Next. Nah, ini juga Samira ini adalah guru bahasa Arab kami di Jalur Gaza. Masya Allah, beliau memang sudah akrab sekali dengan kami di Jalur Gaza, menjadi guru bahasa Arab kita selama kita menjadi mahasiswa. Next, terakhir. Ya, ini adalah keberkahan di Jalur Gaza walau saat ini berblokade. Kita bisa lihat banyak ikan buah yang sangat besar, bahkan banyak lagi keberkahan yang ada di Jalur Gaza yang memang kalau kita pikir itu mustahil sekali karena mereka saat ini sedang berblokade, tapi Allah memberikan keberkahan di Jalur Gaza dengan memberikan buah-buahan mereka yang lebih besar daripada pertanian di Indonesia mungkin, dan juga banyak ikan-ikan yang bisa mereka tangkap walaupun mereka hanya bisa nelayan hanya sebatas 14 mil. Ya, terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini putra dari Siti Wahyudi ya. Ini luar biasa. Dalam hitungan menit saya sudah dapatkan 7 judul artikel. Ya, mohon izin ya. Yang pertama, buat keluarga sendiri. Yang kedua, jomblo fisabilillah. Yang ketiga, semangat meraih syahid. Yang keempat, kalau bukan pertolongan Allah. Yang kelima, uang jenazah syuhada. Dan yang terakhir, tasbih digital di jari manisnya. Insyaallah kami sudah membuat draft. Nanti mungkin terakhir di durasi 1 menit itu akan menjadi sebuah buku berjudul kisah-kisah mujahid manusia di Jalur Gaza. Dan langsung terlintas saja. Oh, ini sponsornya. Alhamdulillah. Next, terakhir pada kita dari ini jomblo juga. Jadi kita pada Jomblo ya, Bilal, jomblo. Oh, jomblo juga ya. Oke, tadi kita tadi. Oh, bahasa Indonesia sedikit bisa. Oke, tidak bisa. Tidak bisa jawab lagi. Saya berusaha. Masyaallah. Baik. Nanti setelah ini ya. Setelah ini ke sekarang. Ya, ini ada pengumuman tadi Imam. Tapi ke sini terus bisa nanti setiap selesai daurah dikelilingkan sumbangan kita, infak kita orang Surabaya untuk menambah jariah kata Imam 2000 gak apa-apa. Bukan dompetnya cari warna yang tertinggi, warna merah, warna biru, tusukan. Nanti lagi. Siap ya? Saya sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abil Habib Sallallahu Bahan Fani رئاسة الأولياء والمنصفة جميع العاملين في مكتب صوت النور وميسي إخواني العاملين في الميسي بارك الله فيكم تحية طيبة وبعد. Ya, kami sampaikan dia mengamalkan bantalan bahasa yang Muhammad satu tahun Malaysia bisa dipakai tadi dan para mahasiswa itu diskusi beberapa sama في البداية أحمد الله عز وجل من
مبادئه وظاهر التربيع والإقرار بالكيان الصهيوني. أحمده عز وجل أن جمعني اليوم بعلماء ومشايخ مناطق وجزر كثيرة، وأن جمعني بإخوة أعزاء كانوا قبل سنوات أراه أكثر من أهل البيت يوميا مع ضمير. أحمد الله عز وجل، وإنه أراه اليوم يتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يبعث في قلبه فرح وسرور. فكيف لبلد عظيم مثل هذا أن يتضامن شهر كامل مع الشعب الفلسطيني في حين أن العالم كله خصص يوما واحدا وهو 27 من نوفمبر يتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية في أحوج الأيام، في أحوج الظروف للشعب بأن يتضامن معه العالم، وفي وحى صوته وينادي جميع العالم أن يتضامن معه ولا نجيب. فحق لهذا البلد أنه بلد عظيم أن يتضامن شهرا كاملا مع الشعب الفلسطيني. Kepanjangan. Baik, ini memang kunjungan pertama kali kami ke Indonesia, pada negeri yang cukup besar ini, yang memang sejak dulu negeri ini tidak pernah dan tidak akan berhubungan dan melakukan normalisasi terhadap penjajah Zionis Yahudi. Kami menyaksikan bagaimana saudara-saudara kami di Indonesia melakukan aksi solidaritas 1 bulan full, 1 bulan penuh terhadap rakyat Palestina, yang bahkan di negara-negara lain saja tidak ada yang seperti ini. Mereka melakukan aksi solidaritas di sehari, 2 hari, 3 hari, tapi Indonesia aksi solidaritasnya sampai 1 bulan full, 1 bulan penuh. وأننا من أقرب الشعوب إلى باطن الله. أول مرة أن أخرج من قطاع غزة وأتغرب وأعيش خارج قطاع غزة، وقبل أن آتي إلى هنا زرت دولتين مع أنهما عربيتين، ولكنني كنت شاعر بالغربة. وعندما أتيت إلى هنا صراحة أشعر أنني بين أهلي وعائلتي. Ya, perang ini memang membuat saya keluar pertama kalinya dari jalur Gaza. Ketika saya keluar dari Gaza, saya berkunjung ke 2 negara Arab, ya, yang saya kunjungi. Namun ketika setelah beberapa hari di sana, kami ke Indonesia, kami tidak menemukan di kedua negara tersebut seperti yang ada di Indonesia, sehingga saya merasakan saya berada di Indonesia seperti saya berada di antara keluarga saya sendiri. ويوجد ارتباط قوي بين الشعب الفلسطيني وشعب اندونيسيا عامه، وبشكل خاص بين احباب واصحاب في اندونيسيا مع عائلتي بشكل خاص. فكنت دائما اتحدث مع اخوان من اندونيسيا واقول لهم بان اللقاء سيكون ان شاء الله في المسجد الاقصى، ولكن قدر الله عز وجل ان نجتمع هنا. ولان الحرب لم تنتهي بعد ولم تحسن، فأسأل الله عز وجل أن يأذن لهذه الحرب أن تنطفئ، وأن يكتب لنا الذهاب سويا إلى المسجد الأقصى فاتحين منتصرين إن شاء الله. Ada hubungan kuat antara kami yang ada di jalur Gaza dengan rakyat Indonesia, khususnya keluarga kami dengan para relawan Palestina. Ya, kami ketika berpisah kami selalu mengucapkan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita, dan doa kita bersama yang selalu kami sampaikan adalah mudah-mudahan kita bisa sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas dan terbuka. Amin. كيف بدأت الحرب؟ بعد 7 أكتوبر كيف بدأت الحرب؟ من يعرف كم مساحة فلسطين؟ مساحة فلسطين يعني. Gimana terjadinya perang di tanggal 7 Oktober? Saya akan ceritakan ini, tapi sebelum itu saya ingin bertanya, siapa yang tahu luas keseluruhan Palestina? Ada yang tahu luas seluruh Palestina? Palestina, ya, silakan.
1,5 hektar. Suara tinggi. Ada muslimat ya? Pasti nak pakai Gaza. 6.020 km persegi. Gaza Palestina. 6.000. Ada yang tahu luas Palestina? مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع. أما مساحة غزة فهي 365 كيلومتر، بمعنى أن مساحة غزة تمثل فقط 1.3% من مساحة فلسطين. العدو أخذ كل هذه المساحة وترك لنا فقط غزة. العدو يصلح بلده، يصلح ويتجول في شوارع فلسطين وترك لنا فقط 1.3% من مساحة فلسطين. أي شخص منكم إذا أخذ منه شيء بسيط أو أقل أرض من الطبيعي أن يقتله حتى يخفق، فما باله أن يكون الاحتلال يأخذ أرض أجداده ويترك لنا فقط هذه المساحة غير 1.3% من مساحة فلسطين. فهذا أبحث وأهم سبب لبدء حرب 7 أكتوبر. Luas Palestina secara keseluruhan itu 27.000 kilometer persegi. Sedangkan luas Gaza 365 km persegi. Luas Gaza ini hanya 1,3% dari keseluruhan luas Palestina. Luas inilah ya kami yang terusir dari negeri-negeri dari kota-kota negara Palestina inilah yang menyebabkan terjadinya aksi di tanggal 7 Oktober itu. Karena mereka merebut tanah-tanah kami, tanah orang tua kami, tanah kakek moyang kami. Mereka merebut dan menyisakan hanya 1,3% dari tanah Palestina, yaitu jalur Gaza. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya aksi di tanggal 7 Oktober tersebut. السبب الثاني لبدء الحرب هو الحصار الطاغط على قطاع غزة منذ 16 عام. أنا وعيت منذ صغري على حصار قطاع كهرباء، إغلاق معابر. قطاع غزة يسمونه سجن كبير يحده من الشرق ومن الشمال الاحتلال الإسرائيلي، من الجنوب معبر قطر، من الغرب البحر، وبالتالي هو يعتبر سجن كبير. هذا ثاني سبب من أسباب بدء الحرب. أما ثالث سبب هو انتهاء المقدسات، المسجد الأقصى وتنفيذه وعدم ومهاجمة واعتقال دائما المرابطات. رابع سبب عدم قدرتي أنا وجميع من في قطاع غزة من الذهاب إلى المسجد الأقصى. الآن عمري تقريبا 30 عام لا أستطيع الذهاب إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى يبعد عن بيتي فقط 70 كيلو متر، يعني فقط ربما ساعة واحدة في السيارة. Sebab kedua adalah blokade terhadap jalur Gaza. Sudah 16 tahun blokade di jalur Gaza ini terjadi. Blokade yang menyebabkan Gaza menjadi penjara terbesar yang ada di dunia ini. Di sebelah selatan kami ditutup dengan Ma'bar Rafah atau perbatasan Rafah, sebelah timur dan utara dengan Zionis Yahudi, dan di sebelah baratnya dengan dan inilah yang menyebabkan kami tidak bisa kemana-mana dan menjadi penjara terbesar. Kemudian sebab ketiga yaitu penistaan Zionis Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan penistaan yang cukup luar biasa terhadap masjid suci ketiga umat Islam ini. Kemudian sebab keempat adalah karena blokade ini kami tidak bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa, tidak bisa sholat di sana. Umur saya sudah 30 tahun, tapi belum pernah sekalipun saya sholat di Masjid Al-Aqsa. Padahal jarak dari rumah kami ke Masjid Al-Aqsa itu hanya 70 km. Dan sebab-sebab inilah yang menyebabkan terjadinya aksi di tanggal 7 Oktober tahun yang lalu. والسبب الأخير خطة غزة، الجيش الإسرائيلي المخصص حوالي غزة على الحدود مع قطاع غزة دائما يقوم بقتل وإصابة المزارعين وأصحاب الأراضي، وأي شخص يتحرك قرب الحدود يتم قتله. وكان لابد من بدء الحرب 7 أكتوبر، وقد تم اختيار كل من المجاهدين
ودخلوا إلى أراضين محتلة وحدث ما حدث. لكن الاحتلال الإسرائيلي اعتبر ما حدث في 7 أكتوبر هو سقوط الدولة، وأن ما يفعله الآن من إبادة شعبية هو إعادة الاستقلال أو استقلال ثاني لدولة إسرائيل. Ya, sebab yang selanjutnya adalah sering terjadi penembakan dan pembunuhan terhadap warga Gaza, utamanya yang ada di perbatasan Gaza. Para petani, kemudian orang-orang yang ingin melakukan yang menggarap lahan pertanian di sisi perbatasan Gaza dengan tanah jajahan Zionis itu sering sekali ditembak oleh para penjajah Zionis, sehingga inilah yang kami melakukan perlawanan kepada para mujahidin, melakukan aksinya pada tanggal 7 Oktober tersebut, dan ini menyebabkan jatuhnya negeri yang mereka sebut sebagai Israel tersebut. Jatuhnya inilah karena mereka cukup malu ya terhadap serangan 7 Oktober tersebut, sehingga mereka melakukan aksi pembantaian terhadap warga Gaza untuk menyelamatkan muka mereka, dan ini menurut mereka seolah-olah mereka ingin membebaskan kembali tanah Palestina itu setelah aksi 7 Oktober tersebut. فبدأت الحرب بالعقاب الجماعي، انقطع كهرباء، اغلاق معابر، قطع مياه، كل شيء من تدمير بيوت، من شوارع، اشجار. انا شهدت جميع الحروب الماضيه، حرب 2008 2009 حرب 2012 2014 حرب 2021 وبينهم جولات وتصعيدات. لم اشهد حرب مثل هذه الحرب. الاحتلال جنى جنود، يعني كسرت شوكته في حرب 7 أكتوبر. Ya, setelah dimulainya perang semua hal diputus, listrik, kemudian hubungan telepon, kemudian alat komunikasi semua diputus. Saya mengalami beberapa peperangan, perang 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah menyaksikan peperangan sebesar ini yang terjadi terhadap kami yang ada di Gaza. يا اخوة الكرام، قلت بأن قطاع غزة يمثل فقط 1.3%. العجيب أن كل العالم يحارب قطاع غزة ويتمثل فقط جزء صغير، والأغرب من ذلك أنها لم تنكسر ولم تنهزم حتى الآن. يعني ربما نتساءل لماذا؟ كثير منكم يشاهد فيديوهات على الانستغرام، وأنا أيضا شاهد مباشر في قطاع غزة خلال الحرب وأشاهد فيديوهات على الانستغرام. كيف الطفل الصغير لم يتجاوز عمره 8 سنوات يخرج من تحت الأمطار وهو يرفع علامة النصر ويقول أنا بخير أنا بخير، هذا كله من فلسطين. وطفل آخر يخرج من تحت الأمطار ويرفع أصبع السحابة ويتجاهل. تصرفاتهم كتصرفات الكبار. هذا يدل على عقيدة سليمة، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الحياة هي زائلة. وكيف للطفل أثناء صلاته يحمله المسعفون ويقول لهم شكرا يا مسعف أنكم أنقذتموني، في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف يشكرون من يساعدهم. هذا يدل على حسن التربية. Ya, bagaimana kita bisa lihat Gaza yang hanya 1,3% dari seluruh Palestina, itu hampir semua negara di dunia menyerangnya. Jadi kita tahu ya, Zionis siapa di balik itu semua. Ada Amerika, ada negara-negara Eropa yang memang membantu secara real Zionis Yahudi ini, baik persenjataan, dan juga tentara juga. Mereka membantu menyerang Gaza yang sedikit kecil. Dia sebutkan bahwa semua dunia menyerang jalur Gaza. Tapi subhanallah, sejak 1 tahun ini kita bisa sama-sama saksikan video, banyak sekali video-video di baik yang live maupun di Instagram dan lain sebagainya. Jalur Gaza masih terus bertahan. Kita bisa saksikan bagaimana anak umur 8 tahun keluar dari reruntuhan gedung, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ya, dan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anak lain lagi juga menyatakan ketika keluar dari reruntuhan dia sampaikan saya baik-baik saja. Ada anak-anak lain juga yang
سبقونا إلى الجنة. والطفل جمال الزبدة الشهيد أسامة الزبدة رأيت له بيت وهو يواسي ويقول لها لماذا تبكين على الشهداء؟ هم في نعيم، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. ورجل آخر عندما فقد جميع عائلته وبيته وأولاده يقول الحمد لله. وامرأة أخرى تقول فقدت 4 من أبنائها تقول لدينا قماش حتى نكفن الشهداء ولكن ليس لدينا قماش لنرفعهم ونستسلم. Ya, banyak sekali memang yang bisa kita saksikan. Ada anak-anak yang juga mengatakan ketika selamat dari runtuhan, mereka mengatakan tidak masalah, tidak masalah. Ada namanya Jamal Zibda, dia keluar dari runtuhan dan mengatakan karena keluarganya semua syahid, ya dia mengatakan tidak masalah. Mereka semua ada di Jannatul Na'im. Kemudian ada seorang laki-laki juga yang akan keluar mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan kemudian menyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan seorang muslimah juga ratusan keluarganya juga syahid ya, itu kemudian juga menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. كلمة السر لهذا هو أن نرضى ونمتثل. في المقاييس الدنيوية نحن في خسارة، يعني أي شخص حتى لو كان واحد هو فاسق، فكيف بمن يقتل بيته؟ كيف بمن يقتل عائلته؟ فكلمة السر أن نحتسب ونرضى لما حدث. ربما الله عز وجل اطلع على قلوب أهل غزة فوجدهم من أقدر والذين يستطيعون على حمل هذه الأمانة. Ya, secara duniawi mungkin kita semua bisa lihat bahwa kami mengalami kerugian, kami mengalami kehancuran. Tapi yang perlu dicatat adalah kami yang hidup dengan semua ini. Dan nampaknya Allah sedang memberikan kepada kami hati-hati yang memang kuat di setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب الإخوة أخبرونا أنه تبقى فقط 5 دقائق، أنا أريد أن أختصر. الآن كوني أعمل في العمل الغذائي بعيدا عن جميع الفساد، نحن فقدنا بيتنا وفقدنا سيارتنا وفقدنا أملاكنا وتركنا كل شيء. بعيدا عن هذا كان تركيزي كله في العمل الإنساني. كان عملنا في أقصى ورك البنوك أنا وخليل باز الله يرحمه في العمل الإنساني. فعندما بدأت الحرب قمنا بجمع ما لدينا من أموال مدخرة والبدء بتوزيعها. هناك مساعدات خاصة ومساعدات عامة. أما المساعدات الخاصة فكنا عندما نسمع أن هناك بيت تم قصفه مباشرة نتوجه إليه ونوفر له ما يحتاجه، خيمة من طعام من شراب إلى آخره. Ya, kita bisa sama-sama saksikan bahwa memang kami kehilangan rumah kami hancur, kendaraan kami hancur, harta kami kehilangan semua. Tapi alhamdulillah kami terus membantu menyampaikan bantuan yang disalurkan oleh Indonesia melalui Aksara Group. Saya dengan saudara saya Khalil Bas Abu ya yang Allah yarham beliau syahid karena ditembak oleh Zionis, terus membagikan bantuan-bantuan ke jalur Gaza baik secara umum maupun yang mengangkat secara khusus. Secara khusus ini kami memang menyalurkan bantuan, membagikan bantuan kepada rumah-rumah yang benar-benar terdampak dengan menyalurkan bantuan berupa kemah, kemudian makanan, kemudian apa yang benar-benar mereka butuhkan. أما المساعدات العامة فجميع أهل قطاع غزة نزلوا إلى أماكن غير صالحة للسكن، لا يتوفر فيها المياه والأساس الحياة، لا يتوفر فيها الطعام، لا يتوفر فيها أي شيء. فقمنا بعمل كثير من المشاريع. أول شيء قمنا بتوفير خلايا شمسية لإخراج المياه من البئر حتى يتمكن الناس من الوضوء ومن الشرب إلى آخره. عندما كنت في قطاع غزة كنا بصوم نمشي إلى المعبد ونضطر أن نقوم بالوضوء من الصبح من صلاة الفجر ونبقى على الوضوء حتى صلاة العشاء. وأيضا الطعام، هناك توفير الكثير من الطعام وبشكل أساسي الخبز هو الطعام الأساسي في قطاع غزة، لأن أهل غزة ربما ينتظرون 5 ساعات أو أكثر في طابور حتى يحصل
نحصل على الخبز، وأيضا قمنا بتوفير أنشطة وهو البديل لغاز الطيب، منذ بدء الحرب تقريبا لم يدخل غاز الطيب إلا قليلا إلى قطاع غزة، فهذه المساعدات العامة التي كنا يحصل منها إلى هذا. Baik, bantuan yang secara umum yang kami bagikan adalah kepada para pengungsi yang ada di jalur Gaza, karena memang banyak sekali pengungsi yang ada di jalur Gaza karena rumah mereka mengalami kehancuran. Salah satu yang kami coba salurkan melalui AWG adalah dengan membuat solar system atau listrik bertenaga matahari. Ini kami peruntukkan untuk memompa air yang memang sangat dibutuhkan untuk warga Gaza. Karena air sangat sulit sekali sehingga banyak dari kami harus mempertahankan tubuh kami dari salat subuh sampai dengan isya agar kami bisa tetap dalam keadaan suci seperti itu. Kemudian kami juga menyalurkan makanan-makanan yang sebagai kebutuhan dasar warga yang ada di sana. هناك كثير من المشاكل التي كانت تواجهنا أثناء العمل في الغذاء للناس. أول شيء الاستهداف، أي شخص يقدم مساعدات للشعب الفلسطيني ويخفف عنه كان مستهدف. يعني يوجد 285 شخص قام الاحتلال باغتياله هو وعائلته ربما، لأنه يقدم مساعدات ويخفف عن الشعب الفلسطيني. هذه كان من أخطر المشاكل التي تواجهنا. ثاني مشكلة التواصل، كان الاحتلال يتعمد أن يقطع الاتصال سواء الانترنت أو الاتصال العالمي، فنضطر أنا كنت في جنوب غزة أدير الفريق في أقصى الحدود، وأخي خليل الله يرحمه في وسط غزة، إذا احتاج شيء من خليل ربما وصل شخص إليه مشى على الأقدام ربما ساعة حتى يخبره شيء، وهو أيضا هذه أيضا من المشاكل التي كانت تواجهنا. ثالث مشكلة عدم توفر مساعدات في السوق، يعني ربما يقوم الإخوة في أندونيسيا بإرسال أموال لشراء الطعام إلى الناس والتخفيف عنهم، فلم نجد شيء من السوق. هذا كان الاحتلال ضمن سياسته أن يفتح أو يدخل مساعدات بسيطة إلى القطاع، فهذه المشاكل التي كانت تواجهنا. Jadi memang yang menjadi permasalahan ketika kami menjalankan bantuan adalah setiap orang-orang yang menjalankan bantuan dari beberapa negara ini memang menjadi target pembunuhan oleh Zionis Yahudi. Ada kurang lebih 264 para relawan yang menyalurkan bantuan ke jalur Gaza itu menjadi target pembunuhan, termasuk Khalil Al-Bas, salah satu relawan Aqsa Group yang syahid di jalur Gaza. Permasalahan kedua adalah komunikasi. Dan komunikasi kami sangat susah untuk melakukan komunikasi. Saat itu saya berada di selatan, Khalil Al-Bas ada di Gaza Tengah. Setiap kami akan komunikasi karena tidak ada jaringan komunikasi di sana, kami harus mengirimkan orang ke sana secara manual untuk tahu kondisi dan apa yang harus disampaikan. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tidak adanya barang-barang atau bantuan yang ada di pasar. Karena di pasar bantuan yang masuk sangat dibatasi sehingga kami tidak bisa menyalurkan bantuan membeli bantuan-bantuan yang bisa dibutuhkan oleh rakyat Gaza. طيب أخيرا باختصار واجبنا لا يقف في غزة، يعني في ظل البلد الجماعية ايش واجبنا؟ ما واجبنا؟ أول شيء يعني ربما يقول الله أنا ماذا يمكن أن أفعل؟ كل شخص له دور، يعني الاحتلال يراقب كل شيء. ربما رسمة تؤثر على الاحتلال، ربما كلمة، ربما بيت شعر، كل شخص له دور في هذه الحرب. أول شيء أول واجب لنا أو لكم هو المقاطعة الاقتصادية للمنتجات أو يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. ربما يمنحه الله عز وجل البعض بروحه وماله فينجح نجاحا باهرا، يأخذ ولده أو جزء من ماله فينجح نجاحا باهرا. ربما يمتحن البعض الآخر بقطرة حلوى أو وجبة من مقاطعة فيصبر، لا يستطيع أن يصبر. المقاطعة من أهم الواجبات التي علينا فعلها. ثاني شيء لا تنقطوا عن النشر، كل شخص منكم أكيد عنده انستغرام، فيسبوك، يجب أن نوضح جرائم الاحتلال وأن ننشر ما يفعل الاحتلال من قتل وتدمير وتهجير للشعب الفلسطيني. رابع شيء التوعية وخصوصا للأمهات، يعني التوعية للأطفال مهم أن الأرض الفلسطينية حق للفلسطينيين،
بأن المسجد الأقصى للأمة الإسلامية جميعا. هذا دور الأمهات وهذا هو مهم جدا. رابع شيء التبرع. يعني الآن إخواننا في فلسطين أو في قطاع غزة بالخصوص في أحوج الأوقات إلى التبرع. فجاهدوا بأموالكم وبارك الله فيكم Ya, hal wajib yang harus kita lakukan ada beberapa hal yang menurut saya yang wajib kita lakukan terhadap aksi genosida yang terjadi di jalur Gaza. Dan setiap orang punya peran masing-masing untuk membantu jalur Gaza. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah boikot terhadap produk-produk yang mendukung Zionis. Dan ini akan sangat merugikan Zionis. Kemudian yang kedua, menyebarkan kebencian Zionis lewat media sosial kita masing-masing, baik dari Instagram dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peran Umahat berharap mendidik anak-anaknya agar lebih peduli terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Palestina dan Masjidil Aqsa adalah haknya kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah bantuan dalam situasi di Gaza yang kita makin penting dan ini yang dibutuhkan adalah bantuan mereka bisa bertahan dari serangan-serangan Zionis ini. Demikian. Jazakumullah khair. Allahu Akbar. Biasa ya. Ini banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat inspiratif dan aksi solidaritas yang terbatas. Telekomunikasi terputus, semangat tetap terus. Cukup bagi Allah. Kami rindu dengan semua masalah berbiasa. Bisa waktu saya minta masing-masing relawan kita setengah menit punya dia. Langsung apa yang paling berkesan selama di Gaza yang menjadi awal buku yang berikutnya, buku 17 saya. Satu setengah menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Ramadan wilayah Sumatera Selatan. Yang ingin kami sampaikan bahwasanya para sekalian tetap semangat, bahwasanya perjuangan kita masih panjang. Pesan-pesan yang kami rasakan setelah kami pulang dari Gaza yaitu sangat terharu dan sangat bahagia karena bisa melihat bersama para relawan yang lain bisa menjadi bagian dari pembangunan rumah sakit Indonesia. Dan pesannya selama kami di sana merupakan kebahagiaan tersendiri yang tidak didapatkan oleh teman-teman yang lainnya. Saya kira itu saya yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dikenal Syahid masih bisa berjalan, Syahid tapi masih bisa berlari. Nama saya Syuhada dari Desa Sukamaju yang bakal ada wilayah Pasun. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Bogor tahun 2012. Pelatihan skill yang baru dikatakan saya mencoba dengan cerita paling kecil. Tapi insya Allah nanti Pak Suhada nanti kalian apa kalian yang kami sampaikan selama kami di Gaza, selama itu saya perhatikan satu, mereka itu memang yang sangat gembira sekali di Indonesia untuk Palestina. Yang kedua, yang saya perhatikan, mereka itu memang sangat gemar memberi. Kalau melihat ada mungkin selalu ingin memberi. Dan yang ketiganya, mereka itu ada istilah penasaran, makanya rasa selalu ingin tahu. Karena ketika kami
Ringgit ya. Ya, lanjut, langsung aja. Kira kayak gitu. Berapa ini? Saya bersyukur yang berkesan yang ini. Indonesia. Cuma saya sedikit mengomentari dengan pembicaraan tadi juga ahli bilang bahwa beliau berkunjung ke beberapa negara, tapi terasa yang paling dekat adalah dengan Indonesia. Bukti sejarah bahwa kita dijajah oleh Eropa itu 3,5 tahun. Mahal itu. Dan kemerdekaan kita tidak diberi oleh kemerdekaan oleh penjajah. Dan pengakuan kemerdekaan itu yang pertama didukung oleh dua negara, yaitu Palestina dan Mesir. Bukti sejarah bahwa beberapa negara di dunia telah menguasai dunia dengan bisa menguasai Palestina. Tidak mustahil, dan saya yakin dengan keberadaan kita di sini, insya Allah tidak lama lagi bahwa bangsa kita bangsa Melayu akan bisa membebaskan Palestina dengan peradaban kita yang menyampaikan pemerintahan kepada penduduk seluruh dunia. Tanpa mengurangi rasa hormat kami karena waktu juga yang terbatas kita. Jadi tadi ada request dari beberapa fans yang ingin wawancara dan Bapak Bila Dewan. Kalau nanti menunggu Bila jelas bisa dulu. Boleh, punya misi sampai Afwan, semuanya mohon maaf. Semuanya sudah menjadi saksi di kapal. Ternyata kita belum berbuat apa-apa. Kita belum bisa melakukan apa-apa dibanding mereka saudara-saudara yang sudah menjejaki tanah bumi penuh berkah, debunya, pasirnya, udaranya, insya Allah menjadi saksi di yaumul kiamat. Tadi sudah disampaikan mereka menjadi barisan teman-teman para syuhada, dan kita semua insya Allah akan menjadi penolong pembela para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon semuanya berdiri di sini Foto bersama. kita akan ya foto Bersama. ya di sini ada di sana bagian rekomendasi. Lagi saya ya bagian rekomendasi lagi Biar kita kelihatan. Biar kita kelihatan. Ya pose juga dong. Iya enggak dong. Bendera Palestina dibaring dong, bawa bendera nggak? Di mobil tapi. Awas, jangan tangan jangan diangkat ya.